8534. Jika dia melakukan ini saat melihat Anda, maka dia menyukai Anda lebih dari yang Anda kira. Carl Jung. Pernahkah Anda merasakan bahwa seseorang sedang menatap Anda? Bukan sekedar melirik ke arah Anda, tetapi benar-benar melihat sesuatu di balik yang tampak jelas. Bukan mata Anda, bukan tubuh Anda, bahkan bukan senyum Anda, tetapi sesuatu yang jauh lebih intim. Esensi Anda. Tatapan seperti ini tidak terjadi secara kebetulan, dan Carl Jung memahami hal itu. Di balik gestur bawah sadar tertentu, terdapat kebenaran emosional yang coba disangkal oleh pikiran sadar, tetapi tubuh mengungkapkannya tanpa meminta izin. Hari ini, saya ingin Anda memperhatikan sesuatu yang mungkin sedang terjadi tepat di depan Anda. Sesuatu yang mungkin Anda abaikan sampai sekarang. Karena ketika orang ini melakukannya, ketika mereka melihat Anda, mereka mungkin merasakan jauh lebih banyak. Untuk Anda, daripada yang bersedia, mereka akui pada diri mereka sendiri. Dan tidak, itu bukan lirikan biasa, bukan senyuman, bukan gestur ramah. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sebuah simbol, sebuah tanda yang jika Anda bisa membacanya dengan benar, memberitahu Anda persis apa yang dirasakan jiwa mereka, bahkan jika mulut mereka terus menyangkalnya. Carl Jung berkata, alam bawah sadar tidak pernah diam. Apa yang kita tahan dalam kata-kata, kita teriakkan dengan mata kita, dengan keheningan kita, dengan tangan yang gemetar, dengan tubuh yang bergerak mendekat tanpa tahu alasannya. Ketika seseorang merasakan sesuatu, untuk Anda, alam bawah sadar mereka selalu menemukan cara untuk mengekspresikannya. Karena cinta, hasrat, dan ketertarikan bukanlah ide yang bisa kita tekan. Tanpa mereka menemukan jalan ke permukaan, mereka bermanifestasi dalam setiap gestur, dalam setiap reaksi otomatis. Sekarang pikirkan sejenak tentang satu orang itu. Orang yang tampaknya berubah setiap kali mereka melihat Anda. Mungkin itu dalam postur tubuh mereka. Mungkin dalam nada suara mereka. Mungkin dalam ritme napas mereka. Dan Anda bisa merasakannya, bahkan jika Anda tidak bisa menjelaskannya. Jung akan menjelaskannya secara berbeda. Dia akan mengatakan ada sinkronisasi antara dua pikiran bawah sadar, bahwa kehadiran Anda saja menyentuh sesuatu dalam orang itu yang menonaktifkan mekanisme pertahanan mereka. Itulah sebabnya mereka bertingkah aneh. Itulah sebabnya mereka tertawa lebih dari biasanya, atau tiba-tiba terdiam. Seolah-olah kehadiran Anda menghadapkan mereka pada cermin yang tidak ingin mereka lihat. Kebenarannya adalah, ketika seseorang benar-benar tertarik pada Anda, sisi bayangan mereka menjadi gelisah, dan bayangan bagi Jung adalah bagian tak sadar dari diri kita, di mana kita menyembunyikan segala sesuatu tidak ingin dilihat orang lain. Tetapi cinta-cinta memiliki cara yang sangat khusus untuk menyinari bayangan itu. Bukan untuk menghakiminya, tetapi untuk mengintegrasikannya. Itulah sebabnya ketertarikan tidak hanya muncul pada bagian-bagian kita yang dan sempurna, tetapi pada yang canggung, yang impulsif, yang berlebihan. Ketika seseorang merasakan sesuatu, untuk Anda, kontradiksi batin mereka muncul ke permukaan. Dan tepat disitulah Anda perlu memperhatikan. Karena jika orang ini tampak lebih gugup dari biasanya di hadapan Anda, jika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan mereka, jika mereka membuang muka hanya untuk melihat kembali lagi, jika mereka tertawa tanpa alasan yang jelas, tidak ada satupun dari itu yang merupakan kebetulan. Ini bukan sinyal lemah. Ini adalah ledakan internal yang bocor melalui celah-celah dalam pengendalian diri mereka. Ini adalah tanda-tanda ketertarikan yang ditekan, ketertarikan yang tidak ingin diucapkan, tetapi tidak bisa lagi disembunyikan oleh tubuh.
Mengapa mereka tidak mengatakannya dengan lantang? Karena alam bawah sadar berbicara dalam simbol, bukan dalam pernyataan yang jelas. Karena apa yang benar-benar kita rasakan seringkali membuat kita takut karena sangat menginginkan seseorang. Juga berarti merasa rentan di hadapan mereka. Jung berkata bahwa cinta sejati menghadapkan kita pada luka-luka kita sendiri yang belum sembuh. Itulah sebabnya banyak orang tetap diam tentang perasaan mereka. Karena mencintai berarti mengungkapkan diri sendiri, dan tidak semua orang siap untuk itu. Tetapi tubuh tidak berbohong, dan jika seseorang memberi Anda lebih banyak perhatian daripada yang bersedia mereka akui, jika mereka selalu mencari Anda dan berpura-pura itu hanya kebetulan, jika pupil mereka membesar ketika melihat Anda, jika suara mereka berubah hanya ketika mereka berbicara kepada Anda, maka Anda tidak sedang berhayal. Anda sedang menyaksikan sesuatu yang nyata yang hanya belum siap untuk dibawa ke permukaan. Dan itulah tepatnya yang membuat ketertarikan begitu misterius. Itu berbicara bahasa yang tidak pernah diajarkan kepada kita, namun kita semua memahaminya. Carl Jung sering menekankan, jiwa mengenali apa yang dibutuhkannya jauh sebelum pikiran memahaminya. Itulah sebabnya ada orang-orang yang merasakan sesuatu ketika mereka melihat Anda. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Seolah-olah sesuatu jauh di dalam diri mereka mengingat sesuatu yang bahkan belum mereka jalani. Dan itu menciptakan campuran kegembiraan dan kebingungan, kerinduan akan kedekatan, tetapi juga ketakutan melihat diri mereka sendiri di dalam diri Anda. Karena ada tatapan yang tidak hanya membangkitkan hasrat, tetapi juga ingatan yang terlupakan. Jadi saat berikutnya Anda melihat orang ini, perhatikan lebih dari sekedar kata-kata mereka. Amati bahasa tubuh mereka, kecepatan mereka tawa, mereka keheningan mereka. Karena semua itu, bahkan jika tidak diucapkan, adalah pengakuan yang tersamar. Dan Anda mungkin menjadi cermin yang menghadapkan mereka dengan apa yang benar-benar mereka rasakan. Jika mereka memberi Anda lebih banyak perhatian daripada yang seharusnya, jika mereka membuat gestur kecil yang tidak mereka tunjukkan kepada orang lain, jika mereka menatap Anda dengan cara tertentu itu, maka mereka mungkin menyukai Anda lebih dari yang Anda kira. Bagian paling aneh dari semua ini adalah bahwa kita sering tidak mengerti diri kita sendiri. Mengapa kita tertarik pada seseorang ini? Bukan keputusan sadar. Anda tidak memikirkannya, menganalisisnya, dan kemudian memilih. Itu terjadi begitu saja. Dan bahwa itu terjadi begitu saja, menyembunyikan salah. Satu konsep paling kuat yang dieksplorasi Jung, yaitu proyeksi. Ketika seseorang melihat Anda, mereka tidak hanya melihat Anda, mereka melihat bagian dari diri mereka sendiri yang diproyeksikan kepada Anda. Bagian yang tidak disadari, ditekan, dilupakan. Dan jika bagian itu menyentuh sesuatu yang emosional, ketertarikan menyambar seperti kilat. Intens, tak terduga, tak terjelaskan. Jadi, jika seseorang menatap Anda dengan perhatian lebih dari yang seharusnya, itu bukan hanya karena mereka menganggap Anda menarik secara dangkal. Itu karena dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, mereka melihat dalam diri Anda sesuatu yang hilang dari mereka. Sesuatu yang dikenali jiwa mereka sebagai hal yang akrab, bahkan jika itu belum pernah diberi nama. Mungkin itu tatapan Anda, mungkin kehadiran tenang Anda, mungkin energi Anda. Dia tidak tahu, tetapi dia merasakannya. Dan di sini dimulailah tarian sunyi dari ketertarikan. Bawah sadar Jung berbicara tentang arketipe batin, animus, dan anima. Anima adalah bagian feminin dalam alam bawah sadar seorang pria, dan animus adalah bagian maskulin dalam alam bawah sadar seorang wanita. Ketika seseorang melihat Anda dan merasakan tarikan yang tak terbendung ke arah Anda, terkadang itu bukan karena Anda sebagai individu, tetapi
karena Anda mengaktifkan arketipu batin ini. Anda mewujudkan sesuatu yang telah lama dirindukan oleh jiwa mereka. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi melalui Anda, bagian yang tertidur dari identitas mereka dibangunkan. Itulah sebabnya jenis ketertarikan ini sering disertai dengan kebingungan, karena tubuh bereaksi lebih cepat daripada pikiran. Karena mereka merasa dekat dengan Anda tanpa mengenal Anda. Karena mereka merasakan kepercayaan tanpa sejarah bersama. Seolah-olah sesuatu di dalam diri mereka mengenali dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Ini bukan sekadar ketertarikan fisik. Ini simbolis saat bawah sadar. Ini adalah anima atau animus yang mengetuk. Dari sisi lain cermin, dan disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Ketika orang ini melihat Anda, mereka tidak hanya merasa tertarik kepada Anda. Mereka merasa tidak lengkap, karena Anda mengungkapkan kepada mereka sesuatu yang hilang dari mereka. Bukan dengan cara rasional, tetapi pada tingkat energik, emosional, simbolis. Dan itu menciptakan ketegangan. Ketegangan ini dapat bermanifestasi dalam banyak cara. Kegugupan, penghindaran, kecanggungan, kekuatan magnetis yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi ketegangan ini adalah bukti paling jelas bahwa sesuatu yang kuat sedang terjadi. Mungkin dia menggoda Anda dengan cara-cara aneh sebagai mekanisme pertahanan. Mungkin dia bertindak defensif tanpa alasan. Mungkin dia tampak kesal ketika Anda berada di dekatnya, tetapi dia tidak pergi menjauh. Semua ini adalah ekspresi emosional yang terdistorsi, yang mencoba mengelola kekuatan yang terlalu kuat, dan kekuatan itu pada intinya adalah proyeksi dari hasrat yang ditekan, jiwa yang mencoba melengkapi dirinya sendiri melalui orang lain. Seperti yang dijelaskan Jung, dan ada hal lain. Tidak semua tanda ketertarikan itu indah. Beberapa aneh, bahkan kontradiktif. Karena ketika seseorang merasa rentan di hadapan Anda, mereka sering tidak tahu bagaimana menanganinya. Kemudian, mereka menarik diri, berpura-pura tidak peduli, bertindak dingin, atau berjarak. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak merasakan apa-apa. Itu berarti mereka merasakan terlalu banyak, sehingga mereka tidak tahu bagaimana mengintegrasikan apa yang Anda wakili bagi mereka. Jung berkata, apa yang kita tekan di dalam, kita temui di luar sebagai nasib. Jadi, jika seseorang merasakan bahwa Anda mewujudkan sesuatu yang telah mereka tekan, akan mengalaminya secara intens. Mungkin bahkan dengan rasa takut, karena tanpa menyadarinya, Anda adalah cermin dari sesuatu yang lebih besar. Anda adalah sebuah simbol. Anda adalah sebuah arketip. Anda adalah pemicu. Jadi ketika seseorang berperilaku dengan cara tertentu saat melihat Anda, ketika reaksi mereka tampak berlebihan atau tidak biasa, jangan abaikan itu. Jangan tepis itu. Amati dengan mata seseorang yang tahu bahwa jiwa mengekspresikan dirinya dengan cara yang tidak terduga. Amati dengan kesabaran seseorang yang memahami bahwa kerinduan mendalam tidak selalu terlihat, tetapi selalu meninggalkan jejak. Dan jika jejak-jejak itu hanya muncul ketika Anda ada di sekitar, jika Anda sendiri adalah katalis dari gerakan emosional itu, maka ada sesuatu di sana, bukan karena mereka mengatakannya, bukan karena mereka mengakuinya, tetapi karena tubuh mereka, suara mereka, gestur mereka. Sudah, mengatakannya dengan lantang dan jelas, kita sering tidak mengerti mengapa beberapa orang menatap kita lebih lama dari yang diperlukan. Mengapa mereka tersenyum dengan cara yang aneh, atau mengapa napas mereka berubah ketika kita berada di dekatnya. Tetapi ketika Anda melihatnya melalui perspektif Jung, semuanya tiba-tiba menjadi masuk akal, karena alam bawah sadar tidak pernah bertindak tanpa alasan. Jika ada reaksi emosional yang intens, selalu ada kebenaran emosional di baliknya, dan Andalah
yang memicunya. Jadi, jika Anda memperhatikan bahwa dia berperilaku berbeda di sekitar Anda, lebih gugup, lebih canggung, lebih diam, lebih perhatian, jangan melihat itu sebagai kontradiksi, tetapi sebagai pengakuan nonverbal. Karena kata-kata bisa berbohong, tetapi alam bawah sadar tidak pernah berbohong. Sesuatu yang istimewa terjadi ketika dua orang bertemu dan salah satu dari mereka merasakan sesuatu yang dalam, bahkan jika mereka tidak mengatakannya. Saya tidak berbicara tentang naksir sesaat atau minat sementara. Saya berbicara tentang sesuatu yang terjadi tanpa logika, tanpa perencanaan, tanpa bisa menghentikannya. Energi halus yang mengubah seluruh atmosfer. Anda bisa merasakannya di udara, dalam keheningan, dalam bagaimana waktu seolah melambat. Fenomena ini adalah apa yang akan disebut Jung sebagai sinkronisitas. Sinkronisitas berarti bahwa dua peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan, terhubung secara bermakna. Ketika Anda memikirkan seseorang dan mereka muncul pada saat yang tepat itu, atau ketika Anda merasa sedang diawasi dan Anda berbalik dan ada tatapan itu bukan kebetulan. Itu adalah koneksi psikis. Resonansi antara dua pikiran bawah sadar, dan ketika seseorang merasakan sesuatu yang mendalam untuk Anda, pikiran mereka mulai mencari Anda, seringkali tanpa mereka sadari. Jadi, jika mereka muncul lebih sering di tempat-tempat di mana Anda berada, jika mereka secara tidak sengaja bertemu Anda di lokasi yang tidak biasa. Jika jalan Anda terus bersilangan tanpa alasan, maka perhatikan baik-baik. Mungkin itu tidak direncanakan, tetapi alam bawah sadar mereka menuntun mereka kepada Anda. Kerinduan diam mereka membuat keputusan untuk mereka, dan itu adalah salah satu tanda terkuat bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang bermain di luar apa yang terlihat dan tidak. Ini bukan tentang menguntit Anda atau mencoba mengendalikan Anda. Ini tentang ketertarikan yang beroperasi pada tingkat yang lebih dalam. Seolah-olah sesuatu di dalam diri mereka tidak bisa menahan kehadiran Anda. Bahkan jika itu hanya untuk beberapa detik, seolah-olah kehadiran Anda saja tanpa sepatah kata pun membangkitkan dalam diri mereka semacam kelegaan atau kepeningan yang tidak mereka alami dengan orang lain. Menurut Jung, alam bawah sadar mencari keutuhan ketika kita memproyeksikan bagian dari diri kita sendiri ke orang lain. Orang itu menjadi sebuah simbol. Mereka bukan hanya diri mereka sendiri. Mereka menjadi apa yang mereka bangkitkan dalam diri kita. Mungkin mereka mewakili sesuatu yang orang lain tidak izinkan untuk menjadi. Kedalaman emosional yang mereka hindari. Kelembutan yang mereka tekan. Cinta yang mereka takuti. Dan itulah sebabnya kehadiran Anda membangkitkan sesuatu dalam diri mereka yang tidak dapat diabaikan. Terkadang pikiran tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sudah lama mulai dirasakan oleh tubuh. Ketidakseimbangan ini menciptakan sinyal tawa tanpa alasan yang jelas. Kegugupan yang terlihat, lirikan yang bertahan sedetik terlalu lama, keheningan yang tidak bisa dia isi. Semua ini adalah retakan dalam topeng sadar, kebocoran kecil jiwa yang tidak bisa lagi ditahan. Dan ada lagi, ketika seseorang merasa tertarik pada Anda pada tingkat terdalam, bahkan mekanisme pertahanan mereka mulai bergeser. Mereka mungkin tiba-tiba menjadi protektif, tanpa tahu mengapa. Mereka lebih khawatir, meskipun tidak ada alasan nyata. Mereka menjadi lebih perhatian, lebih murah hati, lebih terbuka, tetapi hanya dengan Anda. Seolah-olah bagian dari diri mereka terbangun di hadapan Anda. Seolah-olah Anda mengaktifkan sesuatu dalam diri mereka yang telah tertidur. Dan aktivasi yang tampaknya acak ini sebenarnya adalah pengalaman batin yang sangat bermakna. Jung berkata bahwa jiwa bergerak dalam simbol, gambar, dan mimpi. Tetapi ketika terjaga, ia juga menunjukkan dirinya dalam realitas sehari-hari. Dan Anda bisa menjadi simbol seperti itu bagi seseorang.
Anda bisa mewakili sesuatu yang selalu dirindukan orang ini, tetapi tidak pernah berani dicari. Anda bisa menjadi gema dari keinginan lama, dan itu tidak bisa dikendalikan, hanya dirasakan. Itulah sebabnya, jika orang ini berubah saat mereka melihat Anda, jika energi mereka bergeser, jika aura mereka tiba-tiba terasa berbeda, jika cara mereka berada di dunia berubah hanya di hadapan Anda, maka itu adalah tanda yang jelas. Dan tanda ini tidak datang dari pemikiran sadar. Itu datang dari lubuk hati yang dalam, dari tempat di mana keputusan tidak dibuat dengan berpikir, tetapi dengan perasaan. Dan bahkan jika mereka mencoba menyembunyikannya, jika mereka menjaga jarak, jika mereka menganggapnya enteng, jiwa mereka sudah membocorkannya. Karena ketika seseorang merasakan lebih untuk Anda daripada yang bersedia mereka akui, mereka tidak mengatakannya dengan kata-kata, tetapi dengan energi mereka, perilaku mereka, gestur kecil mereka, keheningan berat mereka, reaksi spontan mereka, yang bahkan mereka sendiri hampir tidak mengerti. Mereka mengatakannya tanpa ingin mengatakannya. Dan Anda, jika Anda memperhatikan, bisa membaca bahasa ini bukan dengan mata akal, tetapi dengan mata jiwa. Karena jika Anda belajar melihat dari tempat itu, Anda akan mulai mengenali kebenaran yang telah ada di depan Anda sepanjang waktu. Kebenaran yang tidak diucapkan, tetapi yang berteriak dari kedalaman alam bawah sadar. Ada hal lain yang jarang diperhatikan orang ketika seseorang sangat tertarik pada Anda. Konflik batin. Bukan pertanyaan sederhana tentang apakah saya menginginkan ini atau tidak, tetapi perjuangan yang jauh lebih dalam. Perjuangan antara hasrat dan bayangan. Jung berkata bahwa segala sesuatu yang gagal kita integrasikan dalam diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita tekan, sangkal, atau anggap tidak dapat diterima, hidup dalam bayangan kita. Dan ketika seseorang jatuh cinta, pertemuan ini membangkitkan bayangan dengan kekuatan penuh, karena menginginkan seseorang, benar-benar menginginkan mereka. Bukan hanya pengalaman yang cerah dan indah, tetapi juga sebuah ancaman. Ancaman terhadap citra diri yang telah dibangun orang itu. Karena Anda mengaduk sesuatu dalam diri mereka yang tidak bisa mereka kategorikan. Bukan karena itu salah, tetapi karena itu tidak cocok dengan siapa yang mereka yakini sebagai diri mereka. Dan justru itulah sebabnya perilaku mereka menjadi kontradiktif. Terkadang mereka mendekat, terkadang mereka menjauh, terkadang mereka tampak terbuka, lalu tiba-tiba tertutup. Ini adalah tarian antara hasrat dan bayangan. Arketip sang kekasih menurut Jung bukan hanya orang yang mencintai dan menginginkan, tetapi orang yang bersedia terpapar secara emosional untuk membuka pintu-pintu terdalam. Namun, tidak semua orang siap untuk mewujudkan arketip itu. Karena sang kekasih tidak hanya menunjukkan hasrat, dia mengungkapkan. Dia membawa luka lama ke cahaya, ketidakamanan mimpi yang terkubur. Itulah sebabnya banyak orang lari dari apa yang paling mereka inginkan, karena tanpa menyadarinya, mereka merasa bahwa cinta tidak hanya indah, tetapi juga menuntut agar mereka menghadapi apa yang mereka hindari untuk dirasakan. Sampai sekarang, jadi, jika orang ini berperilaku tidak konsisten, jika mereka mencari Anda satu hari dan menutup diri di hari berikutnya, jika mereka merindukan kedekatan dan kemudian tampak membeku, jangan terkecoh. Itu bukan kurangnya minat, itu intensitas yang terlalu besar. Jiwa yang menginginkan, tetapi tidak tahu bagaimana menangani apa yang dirasakannya, dan alih-alih mengaku, ia bersembunyi di balik kontradiksi, seolah-olah ia berjuang untuk mempertahankan kendali, sementara segala sesuatu di dalam berteriak untuk melepaskan. Terkadang, alam bawah sadar melindungi dirinya sendiri melalui serangan atau sarkasme atau ketidakpedulian yang dipaksakan.
Tetapi di balik mekanisme pertahanan ini, ada getaran seseorang yang sedang jatuh cinta, yang telah kehilangan keseimbangan oleh sebuah tatapan kehadiran Anda. Gestur Anda ini adalah salah satu tanda paling kilas bahwa Anda lebih berarti baginya daripada yang bersedia mereka akui. Sistem emosional menjadi tegang, kepribadian mulai berperilaku berbeda dengan cara yang mereka sendiri hampir tidak mengerti. Anda akan menyadarinya jika orang ini menjadi lebih merenung dengan Anda daripada dengan orang lain. Jika mereka memilih kata-kata mereka dengan lebih hati-hati. Jika jeda muncul di tempat yang biasanya tidak ada. Jika reaksi mereka menjadi lebih emosional, lebih rentan, tetapi hanya dengan Anda. Itu bukan sandiwara. Itu adalah jiwa yang tanpa sengaja menurunkan pertahanannya. Karena ketika seseorang sangat tersentuh oleh kehadiran Anda, diri sosial mereka, apa yang disebut Jung sebagai persona, mulai retak. Dan itu sangat penting. Karena kita semua memakai topeng, cara kita menampilkan diri kepada dunia. Tetapi cinta sejati tidak beroperasi melalui topeng. Ia menghancurkannya. Dan apa yang tersisa adalah jiwa telanjang dan terpapar. Jadi, jika dia menatap Anda dengan berbeda, itu bukan hanya tanda simpati. Itu adalah tanda bahwa diri terdalam mereka bereaksi terhadap Anda. Bukan dari kendali, bukan dari peran, tetapi dari inti terdalam. Dan Anda bisa merasakannya. Ada saat ketika ketertarikan tidak lagi hanya kimiawi. Itu menjadi simbolis. Anda mulai mewakili sesuatu. Mungkin kebebasan, mungkin kelembutan, mungkin intensitas, mungkin hasrat terlarang. Tetapi simbol itu membawa beban. Itu memegang muatan emosional. Dan setiap kali dia melihat Anda, muatan itu diaktifkan dan tubuhnya menunjukkannya. Tatapan yang tertahan terlalu lama dan tiba-tiba putus ketika diketahui, senyuman yang muncul tanpa alasan keheningan yang menolak untuk berakhir, kalimat yang diucapkan dan kemudian dengan cepat dikoreksi. Tidak ada satupun dari ini yang kebetulan. Jangan salah mengartikan jaraknya sebagai ketidakpedulian. Seringkali itu adalah upaya putus asa untuk mengendalikan emosi yang membanjirinya, karena Anda menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Anda menyentuhnya di bagian dalam, dan dia tidak tahu bagaimana menanganinya. Beberapa orang percaya bahwa jika seseorang tidak berperilaku jelas, itu berarti mereka tidak merasakan apa-apa. Tetapi dalam psikologi, dalam kebingungan seringkali merupakan tanda intensitas. Ketika tidak ada yang dipertaruhkan, semuanya mengalir dengan mudah. Tetapi ketika jiwa bergetar, perilaku menjadi tidak dapat diprediksi. Karena ini bukan lagi tentang ketertarikan semata, tetapi tentang sesuatu yang menyentuh lapisan identitas terdalam. Dan tepat disitulah Anda harus melihat, bukan hanya pada apa yang dia lakukan, tetapi pada apa yang tidak bisa dia kendalikan, pada apa yang lolos dari naskah, pada apa yang muncul secara spontan saat Anda memasuki adegan. Karena jika kekacauan emosional ini hanya terungkap di hadapan Anda, itu bukan kebetulan. Itu adalah wahyu. Semua ini tidak memiliki kata-kata, tetapi memiliki bentuk. Bentuk dalam gesturnya, dalam jedanya, dalam kontradiksinya. Karena alam bawah sadar mengungkapkan dirinya dalam apa yang lolos dari kita, bukan dalam apa yang kita kendalikan. Dan jika seseorang merasakan secara mendalam untuk Anda, itu akan terlihat. Bahkan jika mereka mencoba menyembunyikannya, bahkan jika mereka tidak memahaminya, bahkan jika mereka menyangkalnya. Jung berkata bahwa jiwa mencari keutuhan, bahwa kita memproyeksikan kepada orang lain apa yang tidak ingin kita lihat dalam diri kita sendiri. Bahwa cinta seringkali adalah cermin, di mana kita secara tidak terduga
tidak sengaja, dan tanpa penjagaan mengenali diri kita sendiri. Dan setiap kali seseorang benar-benar melihat Anda dengan intensitas yang menembus hal-hal yang jelas, mereka mungkin merasakan jauh lebih banyak daripada yang akan pernah mereka akui. Itulah sebabnya Anda harus memperhatikan bukan hanya apa yang dia katakan, tetapi apa yang jiwanya sudah katakan bertentangan dengan keinginannya. Amati apakah napasnya berubah ketika Anda mendekat. Apakah suaranya melembut ketika dia berbicara kepada Anda? Apakah dia tersenyum hanya karena dia melihat Anda? Apakah dia tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangannya ketika Anda ada di sekitar? Apakah bahasa tubuhnya terbuka bahkan jika kata-katanya tetap tertutup? Karena hasrat sejati berteriak, ia merembes keluar. Ia menunjukkan dirinya dalam kepingan-kepingan. Dan Anda bisa belajar membaca kepingan-kepingan itu. Begitu Anda mulai melihat di luar, yang jelas, jika orang ini menunjukkan reaksi-reaksi kecil halus, otomatis dan tidak disengaja, itu hanya di hadapan Anda. Maka, mereka menyukai Anda jauh lebih dari yang Anda kira. Jauh lebih dari yang bersedia. Mereka akui pada diri mereka sendiri. Dan jika semua ini beresonansi dengan Anda, jika Anda merasa bahwa seseorang berperilaku terhadap Anda persis dengan cara ini, dan Anda ingin memahami apa yang ada di bawahnya, maka ruang ini adalah tempat yang tepat untuk Anda. Karena di sini, ini bukan hanya tentang hubungan, tetapi tentang jiwa di balik ikatan, tentang apa yang kita sembunyikan, namun masih kita tunjukkan. Tentang apa yang mungkin dilihat Jung melalui mata Anda. Dan jika Anda juga ingin lebih banyak orang belajar cara melihat cinta dari tempat yang lebih dalam, dari simbolis, dari yang berjiwa, maka bagikan video ini. Tinggalkan komentar, bantu membawa pesan. Ini kepada mereka yang belum tahu, mereka perlu mendengarnya. Karena ketika kita mulai memahami orang lain melalui alam bawah sadar, kita tidak lagi merasa ditolak, kita merasa dilihat, dan pada saat itu, segalanya berubah.